Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Segala puji kita panjatkan pada Allah Rabbul Alamin. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita pada bulan yang lalu. Di Kamis pertama kami masih seputar masalah manajemen keuangan keluarga. Di kesempatan sebelumnya kita telah bahas pengertian manajemen, terus kewajiban nafkah, lalu pengaturannya untuk di-manage keuangan tersebut. Bisa dilihat di materi, ada di halaman 23, itu yang kemarin kita bahas terakhir. Intinya dalam memanage keuangan keluarga, yang pertama bersikap pertengahan, tidak israf dan tidak taktir. Israf itu berlebih-lebihan, taktir itu pelit serba kurang berarti. Jadi kita pertengahan antara israf dan taktir. Allah katakan dalam surat Al-Furqan ayat 67, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang apabila membelanjakan hartanya, mereka tidak berlebihan, tidak israf, tidak berlebihan, dan tidak pula walam yakturu, tidak taktir, tidak pelit. Wa kana baina dzalika qawama. Dan yang paling baik itu adalah membelanjakan harta sifatnya itu pertengahan, tidak israf ya, berlebihan, tidak taktir, tidak pelit atau tidak serba kurang. Ini juga disebutkan dalam ayat yang lainnya, Al-Isra ayat 29, tadi Al-Furqan ayat 67. Kemudian yang kedua, kiatnya lagi adalah buat rencana anggaran rumah tangga. Ya, jadi buat rencana anggaran. Lalu yang ketiga dan keempat, nah ini poin pentingnya. Yang ketiga dan keempat, berbelanja sesuai kebutuhan. Ya, berbelanja sesuai dengan kebutuhan. Nah, kebutuhan di situ ada 3 macam. Ada sifatnya doruri, bahasa Indonesia itu primer. Ada sifatnya haji, bahasa Indonesianya itu sekunder. Kemudian ada yang tahsini, tersier. Doruri itu kalau tidak punya bisa mati. Sedangkan kalau haji atau sekunder, kalau tidak punya masih hidup, tapi buat susah. Ya, tapi buat kita jadi susah. Yang ketiga tahsini. Tahsini itu tersier, yaitu punya ada 2 mobil, 2 kendaraan, 2 rumah, nah itu tersier. Maka kita pakai skala prioritas kalau ingin membelanjakan harta. Kebutuhan yang primer dulu, baru yang sekunder, baru yang tersier. Lalu belanjanya sesuai kemampuan.
Kalau kemampuan setiap bulannya misalnya 3 juta, ya sudah pakai standar 3 juta. Jangan kemampuannya 3 juta pakai standar 20 juta. Nah, itu nanti jadi beban. Nah, ini jadi nomor 3 dan nomor 4, berbelanja sesuai kebutuhan, kemudian berbelanja sesuai kemampuan. Terus berbelanja dengan bijak, sering bertanya kenapa kita belanja ini dan itu. Ya, mungkin bisa juga di sini maksudnya belanja bijak, mencari harga lebih murah, menekan biaya pengeluaran dan seterusnya. Terus yang keenam, ada lagi kaidah yang perlu diperhatikan, selama ada sesuatu bisa dimanfaatkan, tidak mesti membeli yang baru. Sebagaimana dulu saya pernah cerita, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suatu wadah beliau itu tempat untuk menampung sesuatu itu pecah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak beli baru, beliau tambal. Bahkan waktu itu beliau menggunakan perak untuk nambal barang yang pecah tadi, perabot beliau yang pecah. Nah, ini pengajaran dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Lalu yang ketiga, jauhi berutang. Ya, yang ketujuh ya. Tadi yang keenam, terus yang ketujuh, jauhi berutang. Karena Nabi SAW saja minta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari sifat utang yang berat. Di dalam doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari berbuat dosa dan dari maghram, jadi orang yang gharim, terlilit dalam utang. Itu diantara doa agar mudah menghadapi utang yang berat. Ada doa yang lain lagi, Bu? Ada doa yang lain lagi untuk mengatasi masalah utang, Bu? Buatan? Ada doa yang lain enggak? Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, jauhkanlah aku dari yang haram, cukupkanlah aku untuk bergantung kepadamu, tidak bergantung kepada selainmu. Itu disebutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib. Ini adalah doa untuk mengatasi utang sepenuh gunung. Dan masih ada beberapa doa yang lainnya. Ini bisa cari di website saya rumesa.com, kata kuncinya doa terlepas dari utang, itu ada beberapa doa di situ. Baik, tema kita kali ini setelah ngatur seperti tadi, merencanakan masa depan. Ada beberapa poin bahasan di sini, Bu, yang akan kita bahas. Yang pertama, menabung. Yang kedua, menabungnya baiknya dengan apa? Nah, nanti ada yang kaitannya dengan itu, sampai nanti saya singgung tentang masalah zakat dan masalah mudharabah bagi hasil atau investasi kalau cukup waktunya. Baik, kita bahas dulu. Orang Arab itu mengatakan anfik ma fil jaybi ya'tika ma fil ghaibi. Simpan pada sakumu, maka engkau akan dapati di masa depanmu. Anfik ma fil jaybi, simpan dalam sakumu, artinya nabunglah, maka engkau akan dapat kebaikan di masa akan datang. Ini istilah dalam bahasa Arab. Di sini simpan di saku, maksudnya nabung. Nah, beberapa dalil berikut jadi dalil kita masih boleh menyimpan uang. Ya, masih boleh menyimpan harta. Di antaranya Ali Imran ayat 49. Wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Dan aku kabarkan kepadamu
apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Di sini sebut wa ma tadakhirun. Jadi dalam bahasa Arab itu istilahnya iddikhar. Bahasa Arabnya itu iddikhar. Wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Itu dalil pertama. Dalil yang kedua, saya masih bahas ayat lagi. Saya lompat dulu yang hadisnya, saya bahas ayat. Al-Kahfi ayat 82. Al-Kahfi ayat 82. Sudah sering dengar ya. Al-Kahfi dianjurkan baca kapan, Bu? Kapan, Bu? Malam Jumat dan hari Jumatnya. Berapa kali? Satu kali. Malam Jumat satu kali, hari Jumat satu kali berarti. Itu anjuran mazhab Syafi'i. Bahkan mereka nganjurkan 3 kali kalau bisa. Berarti berapa ayat tuh? 110 kali 2 sudah 220 tuh, Bu. Karena dibilang malam Jumat, hari Jumat, berarti 1 kali hatam nanti malamnya, siangnya juga 1 kali hatam. Nah, itu maksudnya. Akan diterangi keutamaannya, akan diterangi cahaya di antara 2 Jumat. Artinya diberi taufik, diberi petunjuk, diberi hidayah. Itu. Baik, lihat ayatnya nanti. Jadi nanti akan sampai ayat ini. Wa ammal jidaru. Al-Kahfi ayat 82 ya. Wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah. Wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholiha fa arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbik. Lihat, adapun dinding rumah. Ini ceritanya siapa? Ini cerita tentang apa ini? Bu, Nabi Musa sama siapa ceritanya? Sama Khidir ya. Ada berapa peristiwa di situ kan? Ada kapal yang ditenggelamkan, ya kan? Ada anak yang dibunuh, ya kan? Ada tembok itu atau dinding itu roboh, ya, tembok rumah itu roboh didirikan kan? Musa kan nanya-nanya itu, apa-apaan kamu dirikan itu nggak dikasih upah? Nah ini ceritanya yang ini nih. Di sini Khidir berikan jawaban. Adapun jidar, tembok rumah itu adalah kepunyaan 2 anak yatim. Apa pengertian anak yatim, Bu? Apa pengertian anak yatim? Apa, Bu? Jangan pakai istilah Indonesia, pakai istilah Arab, Bu. Indonesia ada yatim, ada piatu gitu. Arab cuma kenal satu saja, yatim aja, Bu. Iya kan? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Enggak ada piatu di situ, Bu. Cuma yad'ul yatim. Apa yatim? Apa disebut yatim, Bu? Nah, 1, ditinggal mati bapaknya atau ibunya? Ditinggal mati siapa? Bapaknya. Syarat yang kedua, sebelum balik. 2 syarat, Bu ya. Pertama apa tadi, Bu? Ditinggal mati bapaknya. Soalnya bapaknya yang nanggung nafkah. Terus yang kedua,
sebelum balik. Berarti kalau sudah balik masih disebut yatim? Tidak. Nanti banyak yang yatim nanti kalau kayak begini. Ada 2 syarat Bu itu. Nah, ceritanya tadi 2 anak yatim di kota itu. Tadi tembok tadi itu milik 2 anak yatim di kota itu. Terus wa kana tahtahu, di bawah tembok itu disebutkan ada kanzul lahuma. Kanzun, harta simpanan, lahuma, milik mereka berdua. Apa? Mereka berdua siapa tadi? 2 anak yatim tadi, Bu. Anak yatim berarti punya harta simpanan. Wa kana abuhuma soleha. Disebutkan di sini, dan dulu abuhuma kedua orang tuanya itu dalam keadaan apa? Soleh. Dulu bahasa bebasnya itu, dulu orang tuanya itu soleh, bapaknya itu soleh. Maka harta peninggalan untuk anaknya terjaga. Lantaran apa hartanya terjaga, Bu? Dulu bapaknya apa? Soleh. Berarti kira-kira kesimpulan ibu-ibu apa dari ayat ini? Berhenti di sini, apa kesimpulannya? Dulu bapaknya soleh, harta ini masih terjaga. Kesimpulannya apa berarti, Bu? Dulu bapaknya soleh toh, hartanya masih terjaga. Kesimpulannya apa? Apa, Bu? Kesimpulannya apa? Kesolehan orang tua berpengaruh pada terjaganya anak. Nah, jadi kan itu, catat kaidah itu, Bu. Para ulama sebut dari kalimat ini, wa kana abuhuma sholiha. Kesolehan orang tua berpengaruh pada penjagaan anak. Anak terjaga, Bu. Lantaran apa? Abuhuma sholiha. Itu ada faedahnya, itu disebut dulu bapaknya soleh, maka akan diberi penjagaan seperti itu. Maka faedah dari orang tua itu soleh, anak terjaga. Kita lagi bahas hartanya, berarti hartanya ikut terjaga juga tuh. Maka untuk membuat anak jadi soleh, atau kita mencita-citakan anak itu jadi soleh, ya, paling mudahnya adalah dari orang tua sendiri merubah diri jadi apa, Bu? Soleh. Itu pengaruh ke anak itu. Balik lagi, wa kana abuhuma sholiha fa arada rabbuka, maka Rabbmu itu menginginkan ayyablugha ashuddahuma, jika kedua anak yatim tadi sudah dewasa, wa yastakhrija kanzahuma, dan mengeluarkan simpanan tadi. Simpanan kan berarti ada harta simpanan. Rahmatan mir rabbik, itu adalah rahmat, kasih sayang dari Rabbmu. Berarti yang kedua di sini, dalil yang kedua Al-Kahfi ayat 82 menunjukkan boleh ada harta simpanan untuk masa akan datang. Dan itu dimanfaatkan oleh anak. Boleh ya di sini ya. Dalilnya jelas. Surat apa tadi, Bu? Al-Kahfi ayat 82. Dalil kedua. Dalil ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membicarakan tentang masalah kurban. Kurban. Hadisnya dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dhaha minkum fala yusbihanna ba'da salisatin wa baqiya fi baitihi minhu syai'un." Siapa saja yang berkurban di antara kalian setelah 3 hari, janganlah tersisa dari daging kurbannya. Apa maksudnya, Bu, kalimat ini?
Berarti sebelum 3 hari apa Bu? Habiskan apa? Daging kurban. Sebentar, ini masih ada lanjutkan kalimat Bu. Ibu jangan pusing dulu mikir ini. Karena kalau dagingnya banyak ibu mikir nih, ini sak kulkas ini entek itu piye Bu? Susah ini kan. Ya. Lihat ini ya, janganlah sisakan daging setelah 3 hari. Berarti cuma sebatas hari tasyrik aja itu Bu. Nah, tapi hadis ini dilanjutkan. Falamma kana al-amul muqbil. Ternyata ketika sampai tahun berikut, berarti tahun depannya gitu ya. Faqalu, ya para sahabat tuh katakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, naf'alu kama fa'alna amal madhi. Apakah kami harus lakukan seperti tahun lalu? Apa? Tahun lalu apa Bu? Simpannya tadi cuma batasnya 3 hari. Setelah itu nggak boleh lagi. Ini benar nih Rasulullah. Seperti tahun lalu lagi nih. Mereka tanya, siapa tahu hukumnya berubah kan? Karena kalau dagingnya banyak ya repot, mikir 3 hari daging habis gitu. Maka Rasul katakan, kulu, makanlah, wa at'imu, dan beri makanlah kepada orang lain. Oh ini saya nggak terjemahin ini. Kulu wa at'imu waddakhiru, makanlah. 1. Wa at'imu, berilah makan pada orang lain. 2. Kemudian waddakhiru, simpanlah. Simpan apa? Simpan apa Bu? Apa tadi bicaranya? Daging kurban. Fa inna dzalikal 'amma kana bin nasi jadun fa aradtu an tu'inu biha fiha. Karena tahun lalu itu orang-orang itu pada susah Bu, sehingga disuruh jangan sampai lebih daripada 3 hari. Ya kalau ada yang punya lebih ya bagi-bagi ke yang lain segera. Namun kalau sekarang ini monggo silakan ya disimpan. Berarti boleh lebih daripada 3? Boleh. Sekarang kalau saat ini boleh nggak? Boleh. Bahkan berbulan-bulan ibu simpan di freezer itu. Berarti daging kurban 3 di sini Bu ya. 1 dimakan sendiri, 2 untuk diberi makan pada orang lain, 3 apa Bu? Disimpan. Nah di sini dapat pelajaran Bu, disimpannya itu nggak boleh. Berarti disimpannya nggak boleh ketika orang-orang miskin itu butuh. Catatannya ya Bu ya, disimpannya tidak boleh berarti ketika orang-orang miskin itu butuh. Kan tadi yang di peristiwa yang tahun sebelumnya itu, orang-orang pada butuh itu. Ini kok simpan-simpan dagingnya, orang lain butuh, ini lagi dalam kondisi lapar. Makanya ada unta itu, kalau sapi kan patungan boleh 7 nji. Kalau unta itu ya, Nabi SAW pernah mengatakan 10 bisa, beliau juga suatu waktu katakan 7 patungan gitu. Ketika itu dikatakan 10 patungannya, berarti kan makin banyak yang berkurban karena 10 orang ya. Nah, ketika itu Nabi lagi motivasi pada orang-orang supaya banyak yang nanti berkurban. Ya sudahlah, banyak-banyakin aja deh daging unta. Gitu. Patungan 10 nggak apa-apa, karena orang lagi dalam kondisi susah butuh makan. Nah, itu diantara ceritanya lagi. Nah, kita sudah dapati 3 dalil berarti nji. 3 dalil yang menunjukkan boleh menyimpan harta. Tadi 1 surat Ali Imran ayat 49, 2 Al-Kahfi ayat 82. Yang ketiga tadi hadis riwayat Bukhari. Berarti kesimpulannya menyimpan harta boleh atau tidak? Menabung boleh atau tidak? Boleh. Bahkan kita dapat manfaatnya menabung itu menyiapkan kebutuhan keluarga di masa akan datang. 1. Juga memberikan ketenangan karena adanya simpanan. Jadi dia tenang nih, ini saya punya simpanan, nanti beberapa bulan lagi nih, beberapa tahun lagi nih ada simpanan saya. Ya. Terus yang ketiga ada keseimbangan keuangan di situ. Kemudian yang keempat bisa juga menolong anak hingga cucu. Kalau punya harta yang disimpan tadi sehingga anaknya tidak jatuh miskin, cucu-cucunya juga demikian. Sekarang kita bahas cara menabung. Bisa jadi 3 bentuk Bu. Kata Dr. Labib, yang buku yang saya pakai ya rujukan. Yang pertama menyimpan dalam bentuk uang. Ini umumnya kita ya.
Yang kedua, menyimpan dalam bentuk istilahnya itu logam yang nilainya stabil. Apa Bu sekarang ini logam yang nilainya stabil? Emas. Berarti jenengan tulis menyimpan dalam bentuk emas. Kalau cryptocurrency, sudah fatwa MUI sudah cukup ya. Saya nggak usah bahas lagi Bu. Selesai, serampung Bu. Saya nggak usah nambah-nambah penjelasan lagi. Terus yang ketiga, bisa jadi menyimpannya dalam bentuk investasi. Jadi dananya dikembangkan. Nah, kita bahas tiga ini. Kalau dalam bentuk uang kertas, ya keuntungannya mudah gitu, nggak perlu tukar-tukar gitu ya. Kelemahannya apa Bu? Kelemahannya apa? Tahun 1990 dengan 2021 beda nggak nilainya? Beda. Dulu dengan 10.000 rupiah bisa makan apa-apa kan? Sekarang aja bakso syukur-syukur masih ada 10.000 kalau ada gitu. Dulu minum es teh saja 500 dulu zaman dulu ya, 200 500 bisa dapat. Sekarang berapa es teh Bu? 2.000, ada 5.000 juga di Solo ya. Nah itu. Contoh nilai berubah Bu. Kelemahannya di sini. Terus kalau dengan emas tadi apa Bu? Keuntungannya apa? Menyimpan dalam bentuk emas. Nah, nilainya stabil, bahkan bisa naik, Kelemahannya apa? Kelemahannya apa Bu? Kelemahannya banyak aturan. Sekarang kita bahas aturannya Bu. Saya bahas ke emasnya saja. Saya jelaskan tentang emas ini masuk komoditas ribawi. Komoditas. Apa komoditas istilah kita? Barang. Barang di bawah. Kita bahas komoditas ribawi. Kalau dalam hadis disebutkan komoditas ribawi 6. Ibu nggak usah bingung dengan kata ribanya sih, nanti saya jelaskan. Ibu belum dapat keterangan. 1 dan 2 ini disebut naqdain, emas. 2 fiddah, perak. 3 ada istilahnya hinta dan syair. Saya terjemahkan saja gandum halus, gandum kasar. Ini jenis makanan nih. 5 kurma. 6 garam. Baik. Fokus ke sini dulu. Ada berapa komoditas ribawi? Ada berapa Bu? 6. Nanti saya bacakan hadis. Saya jelaskan ini. Yang penting paham teorinya dulu ini. Emas, terus apa? Perak. Ini saya jadikan satu kelompok nih Bu, satu kelompok. Ini kelompok 1. Hinta, syair, kurma, tamar, milah, garam. Ini kelompok 2. Kenapa dikelompokkan Bu? Ada kesamaan nggak nomor 1 dan nomor 2? Ada kesamaan atau tidak Bu? Ada kesamaan nggak? Apa? Emas sama perak? Zaman dulu ini jadikan apa Bu? Dulu alat tukar namanya. Nah, ini dia punya kesamaan alat tukar, mata uang.
Kelompok yang kedua apa Bu kesamaannya kira-kira? Apa Bu? Apa kesamaannya? Gandum halus, gandum kasar, kurma, garam. Apa Bu kesamaannya? Alat tukar? Enggak. Apa? Makanan? Iya. Bisa ditakar? Bisa ditimbang? Bisa. Baik, sekarang ini kita samakan kelompoknya. Makanan bisa ditakar atau ditimbang. Paham ya? Berapa kelompok? 2. Emas perak nanti disamakan dengan yang sifatnya sama. Sama-sama apa? Mata uang. Gandum halus, gandum kasar, kurma, garam disamakan dengan yang sifatnya sama. Apa samanya tadi? Makanan yang bisa ditakar atau ditimbang. Kira-kira masuk di sini apa? Kelompok 1 mata uang. Uang sekarang ya, ada rupiah, dolar, real, ya. Paham ya? Baik. Yang kelompok 2 masuk apa di sini? Makanan bisa ditakar ditimbang. Yang tidak disebut dalam hadis bisa masuk apa, Bu? Beras. Jagung makanan bisa ditakar ditimbang? Jagung. Telur ya macam-macam. Ya. Paham kelompoknya Bu ya? Saya baca hadis, jenengan lihat ke pembagian. Saya baca hadisnya. Hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri. Az-zahabu bil-zahabi wal fiddatu bil fiddati wal bur bil bur wasyair bisyair. Berarti tadi penyebutannya bur dan asyair. Wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mislan bi mislin yadan bi yadin faman zada aw istazada faqad arba al akhidhu wal mu'ti fihi sawa. Jika emas dijual dengan emas, berarti istilah kita barter nggih, barter. Emas dibarter dengan emas. Perak dibarter dengan perak. Tadi bur gandum ditukar dengan gandum. Syair jenis gandum lagi ditukar dengan syair. Tamru kurma ditukar dengan kurma. Milhu garam ditukar dengan garam. Ingat semuanya yang sejenis bukan satu kelompok ya, sejenis. Emas dengan emas, perak dengan perak. Nabi SAW sebutkan syaratnya. Mislan bi mislin, yadan biyadin. Baik. Yang ini sudah 6 ini Bu, sudah catat? Kelompoknya sudah. Sekarang kita beralih. Coba perhatikan. Sekarang kita praktekkan yang dalam hadis. Emas dibarter dengan apa tadi? Emas. Perak dan perak. Kita bahas emas dan emas dulu ya Bu. Syaratnya apa? Mislan bi mislin. Mislan bi mislin. Sama jumlah. Jumlah di sini bisa jadi ditakar atau ditimbang ya, tergantung jenis barang. Cara satu ya. Yang kedua, yadan biyadin. Yad itu tangan Bu. Tangan dengan tangan. Itu istilahnya adalah
ini pegang, yang ini pegang juga, barter. Paham Bu? Ini saya punya emas, ini emas, ini juga ada emas, ditukar Bu langsung. Yad biyad. Apa bahasa kita? Apa? Tunai. Kalau saya lebih terjemahin lebih enak lagi. Tidak boleh tertunda. Ya, lebih enak itu bahasanya. Tidak boleh apa? Tertunda. Paham Bu? Coba perhatikan. Nabi SAW tidak sebut emas berapa karat dengan emas berapa karat. Umum ya, lihat ya. Emas tukar emas. Taruhlah sini yang 18 karat. Yang di sini berapa Bu? 24. Umum. Konsekuensi dari barter langsung harus terpenuhi 2 syarat. Apa syaratnya tadi? Mislan bi mislin, sama jumlah ditakar atau ditimbangnya. Yang kedua apa Bu? Yadan biyadin. Apa artinya tadi yadan biyadin? Tidak boleh tertunda. Langsung. Kalau tunai nanti jadi kan paham ini ya maksudnya gitu. Tapi kalau tidak boleh tertunda apa? Oh, berarti sini 18 ini. Sekarang ada? Iya. 24-nya mana? Sekarang juga. Enggak boleh 18-nya sekarang Bu, 24-nya besok pagi. Paham ini? Sudah paham istilahnya Bu? Sekarang. Ustaz, emangnya ada masalah apa dengan syarat ini? Ini syarat Nabi. Ya, dalil tadi sudah saya bacakan dalilnya ya. Ada lagi satu hadis, saya baca lagi, Ubadah bin Samit. Jadi hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri dan dan Ubadah bin As-Samit. Adz-dzahab bil-dzahab, wal fiddah bil fiddah, wal burr bil burr, wasy-sya'ir bis-sya'ir, wat tamru bit tamri, wal milhu bil milhi, mislan bi mislin, sawa'an bi sawa'in, yadan bi yadin. Fa idza ikhtalafat hadhil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan bi yadin. Jika emas dibarter dengan emas, perak dibarter dengan perak, gandum dibarter dengan gandum, bur dengan bur, dan syair dibarter dengan syair, kurma dibarter dengan kurma, garam dibarter dengan garam. Maka di sini disebutkan oleh Nabi SAW, mislan bi mislin. Tadi kan, mislan bi mislin. Apa artinya tadi Bu? Sama jumlah. Terus sawaan bisawain, sama. Artinya sama itu. Kemudian ya dan biyadin itu. Yang kedua tadi ya, ya dan biyadin. Artinya apa? Tidak boleh ada yang tertunda. Sudah ini ya. Namun dilanjutkan dalam hadis ini. Fa idza ikhtalafat hadhil asnaf. Jika berbeda jenis. Fabi'u kaifa syi'tum. Terserah barternya berapapun jumlahnya. Idza kana yadan biyadin, namun harus yadan biyadin. Apa yadan biyadin tadi Bu? Apa? Tidak boleh ada tertunda. Kasus kedua. Sebentar. Saya bikin penasaran dulu. Sekarang beda jenis Bu, emas dengan perak. Tapi beda jenis, tapi masih satu kelompok tadi kan? Apa satu kelompok apa Bu? Satu kelompok apa? Mata uang ya. Nah, ingat di seri sini kelompok satu. Maka faizah ikhtalafat hadhil asnaf, kata Nabi SAW, jika berbeda jenis emas dengan perak, beda jenis nggak? Beda nggak? Beda. Maka Nabi SAW cuma kasih syarat, harus yadan biyadin.
artinya jangan jadi tidak boleh tertunda. Paham dua kasus ini Bu? Ini kasus satu ya. Kita pakai tekstual hadis saja. Saya pakai tekstual hadis. Ini belum saya bedah kitab fikihnya. Sudah? Sekarang lihat yang kasus satu Bu. Karatnya beda enggak? Beda atau tidak? Baik. Berarti kalau di sini emas 18 karat ini 2 gram, yang 24 karat berapa? Sama, berarti berapa? 2 gram. Ustaz, kualitasnya beda. Manut hadis. Terus sekarang tugas ibu gimana biar aman, lepas dari ini? Caranya gimana? Bu, ayo Bu, gak usah bingung Bu, mikir aja Bu. Fokus masalah ini. Gimana selesaikan masalah ini? Biar gak langgar aturan gimana? Biar gak langgar aturan. Kan mikirnya biar gak langgar aturan kan? Gimana Bu? Ayo Bu mikir Bu. Gak usah bingung. Gimana solusinya? Gak usah ditukar. Gitu. Aman toh? Wes rampung. Tapi saya ingin dapat ini Ustaz 24 karat nih. Gimana Bu? Wujudkan ini dulu dalam bentuk apa? Uang dipakai untuk apa? Hah? Beli yang 24. Konsekuensi nukar langsung harus terpenuhi 2 syarat. Itu kan tidak nukar langsung. Iya kan? Dia pakai hilang, dia pakai cara tukar dulu ke uang, ya kan? Emasnya jual ini berapa gram nih, berapa rupiah, dapat uang. Setelah itu belikan emas yang lebih tinggi kualitasnya. Setuju? Setuju betul Bu? Biar nggak apa tadi, nggak langgar hadis itu. Sudah? Baik. Balik sini Bu. Kalau yang ini masih muda ya. Ini gramnya nggak pasti Bu, nggak adil loh. Masa emas ditukar sama perak gramnya sama? Ya kan? Ini terserah ini emasnya 2 gram, di sini jadi berapa ratus gram terserah. Karena tidak dipersyaratkan itu, cuma dipersyaratkan apa Bu? Yadan biyadin. Apa artinya tadi? Tidak boleh tertunda. Kasus ketiga. Yang tidak disebut dalam hadis. Emas ditukar. Di kelompok kedua ada apa tadi? Ada apa? Gandum, kurma, garam. Nah, ditukar kurma. Beda kelompok ya. Ingat ini kelompok 1, tahun kalau ini beda kelompok. Kalau beda kelompok tidak pakai syarat. Artinya apa Bu kalau tidak pakai syarat Bu? Artinya apa? Jumlahnya bebas. Yang kedua, boleh nggak tertunda? Emasnya sekarang, kurmanya besok. Boleh nggak? Boleh. Sudah? Baik. Lihat, balik lagi sini. Apa masalahnya kalau ternyata ditukar emas dengan emas? Ternyata tidak memenuhi syarat Islam bin Muslim. Tidak memenuhi syarat pertama ini.
berarti beda jumlahnya. Atau jumlahnya tidak jelas. Bisa ada dua kemungkinan, gramnya nggak sama, atau saya punya 2 gram ini ketika ditukar dengan yang satu saya nggak tahu yang jumlah yang satu ini. Berarti juga kan tidak sama, karena tidak ada kesamaan gram situ, karena itu nggak jelas. Bisa jadi tukarnya 2 gram dengan 5 gram, ya. Bisa jadi 2 gram ini ditukar dengan sesuatu, yaitu emas yang nggak jelas gramnya. Berarti yang jelas tidak sama, Pak. Pelajarannya apa di sini? Kalau terjadi tidak sama, berarti terjadi kelebihannya. Yang ini sudah masuk 2 sudah jalan belum? Masuk 3 sudah? Tak hapus ya? Ridho ya, Pak ya? Tak hapus ya? Apa pelanggarannya, Bu? Kalau ternyata tidak sama, berarti ada kelebihan ya ini. Ada kelebihan, maka terjerumus dalam riba fadl. Istilahnya fadl itu secara bahasa artinya kelebihan. Tidak? Berarti kalau tadi tukar berapa? 2 gram, maaf ini 5 gram tukar dengan 2 gram, ada kelebihan karena dibayar langsung, terjadi dalam riba apa, Bu? Fadl. Nah, sekarang yang kedua di bawah, Bu, ya dan biyadin. Ya dan biyadin. Apa tadi arti ya dan biyadin? Tidak boleh tertunda. Berarti ada yang tertunda ya. Jika ada yang tertunda, berarti terjerumus dalam riba apa, Bu? Riba nasi'ah. Riba nasi'ah. Riba karena penundaan. Ini belum bahas riba utang piutang. Ini baru riba terkait barang. Saya ulang. Riba karena ada kelebihan disebut riba apa, Bu? Fadl. Riba karena ada penundaan disebut apa, Bu? Riba nasi'ah. Sudah? Diingat dulu, diingat. Sekarang kasus baru lagi. Kita cari masalah terus buat ini. Tadi emas dan perak disamakan dengan apa tadi? Mata uang ya. Baik. Sekarang coba Bu lihat. Kasus 4 ya. Ibu punya uang rupiah. Mau ditukar dengan apa, Bu? Dolar ya, dolar. Sebentar dulu, rupiah dengan rupiah dulu deh. Bisa kan rupiah dengan rupiah? Bisa nggak, Bu? Bisa. Berarti satu jenis ya. Itu sama dengan aturan emas dengan emas, Bu. Syaratnya apa berarti, Bu? Tadi emas dengan emas apa syaratnya? Ini sama jumlah, yang kedua tidak boleh berbeda. Berarti ini sama jumlah, yang kedua tidak boleh tertunda, sama jumlah, mislah bimislin, ya dan biyadin, tidak boleh tertunda. Gitu ya. Berarti punya uang 1 juta, mau punya duit pecah 10.000. 10.000-nya berapa lembar berarti? 100 ya? 100 ya? 100 ya? 100. Berarti yang di sini 1 juta ditukar dengan 10.000 harus pas 100. Sama jumlah kan? Sama jumlah. Berarti tidak boleh kurang. Kalau sini 1 juta, kok cuma 99? Berarti ada yang kelebihan terjadi dalam riba apa tadi? Riba fadl. Syarat yang kedua apa, Bu? Syarat yang kedua apa?
tidak boleh tertunda. Berarti apa? 1 juta ini pegang, 10.000 yang 100 tadi pegang sekarang. Langsung apa Bu? Tukar. Tidak boleh ada, saya kasih yang ini, maaf ya Mbak ya, ini 10.000-nya 50 dulu ya, 50-nya besok. Kalau terjadi penundaan, terjatuh dalam riba apa Bu? Riba apa? Nasihat. Sudah. Sekarang kasus kelima. Kasus Senin. Kasus 5. Rupiah tukar dengan dolar. Di money changer. Syaratnya berapa, Bu? Sama jenisnya? Jenisnya beda. Satu rupiah, satu apa? Dolar. Berarti beda jenis ya. Satu kelompok enggak? Satu kelompok. Beda jenis, satu kelompok. Syaratnya berapa, Bu? Syaratnya berapa? Sama dengan emas ditukar perak tadi. Syaratnya berapa? 1. Harus apa? Ya dan biyadin, tidak boleh tertunda. Paham tidak boleh tertunda, Bu? Paham? Gimana? Ini punya rupiah kan? Ini punya dolar. Langsung di tempat itu juga, di tempat money changer itu juga. Mana Pak? Saya butuh uangnya. Dia keluarin, nah saya serahin ini. Sudah? Sabar, biar penasaran aja. Sudah ini? Kasus ke berapa lagi? Nah, apa yang belum ada kasusnya sini, Bu? Bu? Emas ditukar rupiah. Syaratnya berapa? Satu kelompok? Satu kelompok enggak? Satu kelompok atau tidak, Bu? Iya. Syaratnya berarti apa, Bu? Beda jenis, satu kelompok. Sama dengan emas perak tadi ya, apa syaratnya? Satu aja ya. Apa? Tidak boleh ada yang tertunda. Kalau tertunda jatuh riba apa, Bu? Nasihat. Kapan terjadi penundaan? Zaman ini kapan terjadi penundaan? Kapan, Bu? Cara pembayarannya di mana? Beli emas secara online. Boleh? Boleh, Bu? Solusinya aja kalau itu solusi. Kalau nggak bisa, ini pasti tertunda kan? Sekarang solusinya gimana kalau mau beli emas online? Solusinya aja. Apa, Bu? COD. Catatannya, harga pakai harga saat penyerahan emas. Iya kan? Mbak, saya pesannya, ya wes. Tapi Bu, nanti pakai harga ketika serahin ya, sama tahu harga berubah. Kalau harga nggak berubah hari itu juga ya aman. Namun kalau misalnya pagi dengan sore, barangnya baru sampai sore, ketika sore terjadi perubahan harga, berarti ikut harga saat penyerahan, maka nanti terpenuhi syaratnya. Apalagi masalahnya tertunda, Bu? Kredit emas tertunda, boleh? Tertunda? Tertunda? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Dua masalah. Apalagi, Bu? Ibu, masalah ibu banyak yang tentang emas ini dulu. Tabungan emas yang penting gini. Nah, tabungan emas bagus nih pertanyaannya. Tabungan emas gimana, Bu? Tabungan emas. Ibu beli emas kan berarti? Sebentar. Ketika membeli emasnya itu emasnya ada nggak?
Hah? Emasnya ada atau tidak? Pak, saya mau nabung emas. Berapa uangnya, Bu? 100 juta nih. Emasnya keluar nggak nilai 100 juta? Kapan keluarnya? Besok ketika sudah ada. Berarti ketika ibu beli sesuatu yang tidak punya wujud, cuma tulisan, berarti tidak memenuhi syarat. Saya nggak bahas ini lembaga-lembaga dulu. Saya lagi bahas hadis. Kita kan praktekkan hadisnya ya, tekstualnya. Masalah lapangan pokoknya saya nggak tahu masalah lapangan. Saya anggap saya lagi hidup dan lagi di zaman dulu, lagi lihat zaman ini. Sudah? Arisan emas. Pripun arisan emas, Bu? Arisan emas gimana? Bisa nggak arisan emas itu? Ada prakteknya nggak? Ada ya. Giliran nanti dapat emas. Dalam arisan itu apa statusnya arisan itu, Bu? Arisan? Nah, kita ganti emas deh. Arisan itu boleh atau enggak sih? Hah? Ada yang boleh, ada yang enggak boleh. Gak usah takut. Ibu gak usah tahu dunia luar dulu, tahu di sini aja. Arisan boleh atau tidak? Hah? Takut utang? Ya gak usah ngumpul-ngumpul sama ibu-ibu. Ngumpul-ngumpul arisan aja kok ibu-ibu itu, baru mau ngumpul. Arisan boleh atau tidak? Dalam arisan itu terjadi apa sih dalam arisan? Satu, menabung ada nggak di situ? Iya, bagi yang dapatnya itu dia dapatnya belakangan kan. Berarti dia apa? Nabung, dapat ke urutan 30, sudah keluar nama dia. Menabung boleh nggak? Boleh. Tadi sudah dibahas toh? Boleh nggak? Boleh. Sekarang utang, dapat duluan. Nomor 1, dia nyicil sampai urutan 30. Boleh berutang? Boleh. Punya utang boleh nggak? Boleh. Berarti kesimpulannya, arisan boleh? Boleh. Gimana problemnya? Sekarang lagi bahas emas. Emas itu, jenengan itu emasnya kan dapat uang dulu toh? Kan kumpulinnya uang. Apa setornya emas? Oh, bisa ada dua kemungkinan. Bisa jadi setornya emas, Bu. Iya kan, bisa kan? Setiap kali arisan nanti emas 1 gram ya. Bisa kan? Bisa. Nanti 1 kali kocok dapat, oh emasnya 20 gram. Bisa aja. Tapi masalahnya apa, Bu? Ada yang tertunda enggak? Apa? Yang dapat duluan dia dapat langsung, yang dapat belakangan nanti gimana? Tertunda deh, dia sudah nyicil. Udah, kasus 1. Kasus yang kedua, emasnya dengan uang. Syaratnya juga harus sama, tidak boleh ada yang tertunda. Jadi masalah. Ibu sudah pintar untuk menilai sendiri. Kan saya kasih kaidah. Kalau ibu protes, saya tadi bawa hadis tadi, Ibu. Kecuali saya nggak pakai hadis, itu asal ngomong aja. Arisan boleh, arisan emas baiknya tidak. Sudah, ya. Arisan boleh. Kalau dari sisi tidak bolehnya karena nggak boleh punya utang, itu masalah lain. Utang itu, yang penting kan mampu lunasi. Nabi SAW saya pernah gadaikan barangnya untuk dapat makanan loh. Baju besinya beliau gadaikan, utang. Ketika meninggal dunia baju besinya masih ada ya, sudah jadi jaminan, aman. Sudah? Yang ini kira-kira sudah paham belum? Paham ini? Baik, sekarang terakhir, kasus 7. Beras ditukar rupiah. Boleh? Syaratnya apa? Tunai. Ini kelompok apa beras, Bu? Kelompok 1 atau kelompok 2? Rupiah kelompok apa? Tadi saya bilang kalau beda kelompok gimana? Tidak ada syarat.
Berarti boleh jual beras online? Boleh tidak? Boleh. Boleh utang beras? Boleh enggak? Boleh. Bolehkah arisan beras? Tidak ada syarat. Iya kan? Berasnya saya ganti kurma, Bu. Kurma, Bu. Apa syaratnya? Ada syarat? Tidak ada syarat. Berarti jual beli kurma online boleh nggak? Boleh. Cicil bayar kurma boleh nggak? Boleh. Gak usah bingung, Bu. Kalau ada yang bilang itu nggak boleh, kan harus jadin. Suruh buka buku lagi, ngaji lagi. Orang nggak ada syarat itu. Sudah beda kelompok. Aturannya tadi itu 6 tadi jadinya bagi 2 kelompok aja. Itu paham itu. Berarti nanti kalau beras dengan beras, Bu, beras bagus. Nah, kita bahas lagi di sini beras nih. Ibu sering tukar beras kan? Ya tahu beras jelek ditukar beras bagus tak, Bu? Beras A ditukar beras B. Syaratnya berapa? Syaratnya berapa, Bu? 2. Apa? Sama. Berarti kalau di sini 10 kg, di sini 10. Yang kedua syaratnya apa? Tidak boleh tertunda. Jelas, Bu? Kalau gitu solusinya gimana? Mau tukar beras A ditukar beras B biar enggak riba. Jual dulu, dapat uang, bawa yang tadi ke beras bagus. Ustadz, ini tempatnya sama di dia juga. Datang di sini ya, berasnya itu saya jual di sini. Saya mau beli berasnya di situ juga. Solusinya gimana? Solusinya gimana, Bu? Ada suatu alat bukti nggak yang membuktikan kalau itu sudah terjadi barter? Pakai apa, Bu? Ada bukti nggak kalau ini 10 kg beras ini jadi uangnya pakai beli beras? Apa, Bu? Cukup pakai nota saja. Taksiran harga. Sudah ada bukti itu sudah kuat, Bu. Itu sudah menandakan ada penukaran ke uang lain. Jadi sama kayak emas juga tadi. Kalau emas yang jelek yang bagus, kalau tempatnya sama ya bisa. Tapi kalau mau aman ya dijual dulu. Sudah, Bu? Ini ada satu bahasan lagi. Ini baru ribanya emas ya. Saya belum bahas selain tadi penukaran, karena kan kita bahas kan penyimpanan uang. Penyimpanan uang kan ini tadi nanti yang terjadi, Bu. Yang saya belum bahas di sini, kalau uang disimpan punya kewajiban lagi, yaitu kewajiban zakat. Punya kewajiban apa, Bu? Zakat. Baik, saya bahas sekilas. Kalau nggak selesai ya nanti pertemuan bulan depan. Lihat, saya tulis di halaman 32. Nah, tadi kan kita pingin uang itu disimpan atau emas itu disimpan tadi ya. Karena adanya penyimpanan punya konsekuensi lain, Bu. Selain tadi kita sudah dapat, punya konsekuensi lain. Harta ini wajib kena zakat. Namun zakat itu kena kalau terpenuhi syarat. Tidak terpenuhi syarat tidak kena. Ada beberapa syarat di sini. Kalau dalil-dalil wajibnya sudah sering kita dengar. Sekarang lihat di halaman 32 tadi, orang yang hartanya wajib kena zakat. Sekarang orangnya dulu, Bu. Orangnya dulu. Orang yang wajib kena zakat syaratnya itu 5. 1. Muslim. 2. Merdeka. 1. Muslim. 2 apa, Bu? Merdeka. 3. Memiliki sempurna, at-tamul milki.
memiliki sempurna. Empat, muayyan, dimiliki individu atau dimiliki secara perorangan. Yang kelima, diyakini wujudnya. Orang yang mau bayar itu dia diyakini wujudnya ada. Baik, coba lihat yang pertama, apa syaratnya, Bu? Muslim. Berarti harta orang kafir, kafir asli, tidak kena zakat. Kecuali kalau dia murtad. Dia murtad, maka selama dia murtad, kemudian dia balik Islam lagi ya, selama dia murtad, dia kena kewajiban zakat. Saat dia masuk Islam lagi, ya zakat-zakat dulu tuh jadi qadha. Siapa suruh kamu murtad? Suruh bayar lagi itu. Oh, kamu murtad berapa tahun? 5 tahun. Oh, berarti 5 kali zakat kamu dapat tuh. Yang kedua, apa yang kedua, Bu? Merdeka. Maka budak tidak dikenakan zakat. Syarat yang ketiga apa, Bu? Memiliki sempurna. Bu, ibu pegang harta itu. Kalau ada sesuatu itu harta ibu namun belum balik-balik, gak usah masuk dalam hitungan zakat. Paham, Bu? Ada orang yang pinjam uang sama jenengan, Ji? Ada kan? Tipenya ada 2 kalau orang pinjam uang itu, Bu. Ada yang baik sekali kembalikan, Bu. Ya kan? Urutin dia tiap bulan datang. Oh, nih, Bu, ini ya, nyicil ya, Bu ya. Dia pinjam 10 juta, nyicil 1 juta, 1 juta. Wah, alhamdulillah lunas. Namun ada yang pinjam 10 juta, Bu. Enggak tahu dia ada di dunia gaib yang mana, Bu. Bahasa kerennya itu ghosting dia, Bu. Ya bukan hanya dunia perjombloan aja nih, ghosting ini dunia utang piutang juga, Bu. Di WA kemarin balas-balas ketika pinjam uang, Bu. Ya, nggak tahu tuh WA tuh nggak pernah dibaca itu. Sudah ganti nomor, nggak ada di Solo lagi, dia sudah nggak tahu di dunia antah berantah. Nah, uangnya berarti nggak jelas, tahu, Bu. Tadi uang 10 juta itu nggak jelas, tahu. Berarti jenengan nggak usah masukkan dalam hitungan zakat. Ustadz, dia pinjam 100 juta, nggak usah masukin 100 juta. Terus saya nagihnya gimana? Urusan ibu nagih, beda. Kita lagi bahas urusan zakat, Bu. Jadi berarti utang kita rinci jadi 2 ya. Utang yang bisa balik, baliknya pasti tadi ya, ibu masukkan dalam hitungan zakat. Namun yang kedua, utang yang tidak bisa balik, nggak usah dimasukkan dalam hitungan zakat. Paham ini? Baik. Sekarang syarat yang keempat apa, Bu? Muayyan, dimiliki individu. Nih, ini masjid ini punya kas nih ya. Siapa yang miliki? Individu? Punya Pak Tamir? Enggak. Punya siapa? Umat. Maka kas masjid nggak masuk dalam hitungan zakat, Bu. Ada majelis pengajian punya kas, yang miliki siapa? Individu? Enggak, berarti tidak dimasukkan dalam hitungan zakat. Terus ada perusahaan besar, pemiliknya 3 orang, punya kas, kasnya kena zakat? Tidak. Kapan kena? Sudah diambil. 3 pemilik tadi dikasih nih, oh ini bulan ini untuk kamu, ini untuk kamu, ini untuk kamu. Ketika dia memiliki baru kena. Paham ini ya? Dimiliki muayyan. Berarti harta masjid, harta pondok, harta pesantren, ya, itu bukan untuk perorangan, maka tidak kena zakat. Terus yang kelima, diyakini wujudnya. Misalnya, tadi kita lihat ada 5 syarat ini, ada di sini disebut balik, Bu. Tadi 5 syarat ada balik nggak? Ada balik atau tidak? Balik. Ada nggak 5 syarat tadi? Ada nggak, Bu? Nggak. Berarti anak kecil bisa bayar zakat. Iya kan? Nggak ada syarat 5 ini, Bu. Iya tak?
Kalau disebut syarat balik, berarti tunggu balik dulu baru dia bayar zakat kan? Karena tidak disebutkan syarat balik, berarti bukan karena status dia anak dan balik, namun status dia itu karena punya harta. Berarti ada anak yang bisa bayar zakat. Kapan? Kalau punya harta. Hartanya nanti punya syarat-syarat lagi. Misalnya orang tua kasih tabungan khusus untuk anak, anaknya belum balik, tapi di tabungan itu ada 50 juta, kena zakat atau tidak? Nanti ada hitungannya. Kalau terpenuhi syarat yang lainnya kena zakat. Nah, di sini maksudnya ada wujudnya gimana? Bisa jadi ada janin masih punya harta itu dari orang tua. Kalau janin ini belum lahir, belum keluar, berarti tidak ada zakat untuk harta itu. Namun ketika dia sudah keluar, berarti punya wujud. Ya kan? Sudah keluar punya wujud. Maka harta tadi walaupun dia masih kecil, walaupun masih bayi, itu ada harta kan? Maka nanti dikeluarkan zakatnya. Maka zakat itu pada harta. Bisa jadi juga di sini tadi ada disebut syarat berakal atau tidak, Bu? Berakal. Nomor 1 sampai 5 ada berakal? Ada atau tidak? Tidak. Berarti orang gila ketika dia itu masih punya harta, maka ada yang ngurus hartanya dikeluarkan zakatnya, Bu. Walaupun orang gila ini dulu sultan besar. Ya, kalau bukan karena gilanya dia dikeluarkan zakatnya, karena ada apanya tadi? Hartanya. Baik, itu kaitannya dengan orang. Sekarang syarat wajib zakat. Ada 3 syarat pokok. Yang pertama Islam. Yang kedua telah mencapai nisab. Yang ketiga telah mencapai haul. Telah mencapai haul. Jelas saja, Bu. Penjelasan lengkapnya ulang depan. Lihat. Apa syarat pertama tadi, Bu? Syarat pertama apa, Bu? Nisab. Nisab itu kadar minimal suatu harta kena zakat. Kadar minimal. Misalnya emas 20 miskol. Ini setara dengan 85 gram emas murni. Kalau ada simpanan harta 85 gram emas, berarti sudah mencapai nisab. Ini nisabnya. Kadar minimal. Berarti kalau dia baru punya 70 gram tidak kena zakat. Kalau baru punya 10 gram apalagi tidak kena zakat. Tunggu sampai berapa? 80. Kemudian ada istilah haul. Bertahan selama 1 tahun Hijriah dari nisab. Kita bahas emas dulu, lihat Bu. Sekarang bulan Rabiul Akhir. Rabiul Akhir. Di bulan sebelumnya Rabiul Awal emasnya baru 70. Belum dihitung, Bu. Belum dihitung zakat, Bu. Ketika bulan Rabiul Akhir, Bu, nanti biasakan kalau hitung haul itu pakai kalender Hijriah, jangan pakai November, Desember, jangan. Kita pakai standar Hijriah di sini. Ya. 70. Ternyata di Rabiul Akhir emasnya langsung ada tambahan jadi 90. Maka ini namanya awal haul. Nunggu berapa tahun tadi, Bu?
terus 1444 Rabiul Akhir. Bertahan nggak di atas nisab ya 185? Misalnya di sini jadi 100 gram ya, jadi 100, maka kena zakat. Ini akhir tahun namanya. Di akhir tahun, akhir haul kena zakat. Zakatnya bayar di Rabiul Akhir, Bu. Jadi ini gak mesti nunggu Ramadan. Justru kalau dia nunda, ini sekarang sudah Rabiul Akhir nih, belum bayar sekarang, dia nundanya mau bayar Ramadan, dosa, Bu. Karena ada yang sudah harus dibayar sekarang, gak boleh ditunda. Bayar lebih cepat lebih bagus, lebih baik. Namun kalau nunda gak boleh. Nah, dibayar ya, kena zakat. Berapa, Bu? 1/40 sama dengan 2,5%. Mana yang kena 90 apa 100? Apa 100 kurang 90? Hah? Mana yang kena, Bu? Atau 70? Mana yang kena? Hitung akumulasi. Yang tersisa berapa? Berarti hitung yang di akhir, Bu. Berapa yang di akhir? Berarti 2,5% dari sini, berarti 2,5 gram. Bukan sini, Bu. Walaupun nantinya ada emas yang masuknya di tengah-tengah, tapi nanti ibu repot hitungnya. Mending nggak jadikan satu Rabiul Akhir tahun berikut. Nah, itulah namanya syarat nisab dan syarat apa? Haul. Ya, penjelasannya nanti bulan depan saja, Bu. Biar nggak banyak pusing nanti. Semumetnya. Nanti ada satu bahasan lagi tentang gajinya ibu-ibu. Ya, tentang gajiannya ibu-ibu. Ada bahasannya di sini. Mudah-mudahan sempat kalau bulan depan. Ada soal, pertanyaan? Ustadz, kalau sudah terlanjur ikut arisan atau tabungan emas bagaimana, Ustadz? Tabungan emasnya boleh nggak? Boleh, yang penting ada wujud. Makanya tadi saya bilang ada wujud. Nggak boleh beli emasnya sekarang, wujudnya nanti setelah mau ngambil, nggak bisa, Bu. Syaratnya tadi harus terpenuhi. Ya, nanti Ibu timbang-timbang sendiri ya. Kalau beli emasnya online, tidak COD, berarti nggak bisa ya? Bisa nggak tadi, Bu? Nah, nggak bisa karena tidak terpenuhi syarat. Belinya di luar kota. Belinya luar kota mudah, Bu. Yang penting kan belinya. Ibu suruh teman di sana, dia beli tunai langsung ya kan, beli langsung di tempat, dia pegang emas itu, Bu, atau nanti dia kirim ke tempat ibu, nggak masalah ya, itu masih dibolehkan. Bagaimana menurut Islam tentang financial planner, prinsip-prinsip penataan keuangan, investasi dan lain-lain, apakah bisa diterapkan? Bisa saja. Coba nanti lihat di video di YouTube, saya pernah bahas tentang manajemen keuangan, Bu. Tapi saya lagi kritik sebenarnya itu beberapa hal, karena saya perhatikan video-video umum gitu ya. Ya, ada beberapa yang saya kritik gitu. Kritiknya karena situ ada masalah ribanya, ini nggak perlu pakai seperti ini, pakai jaminan asuransi macam-macam. Ada penjelasannya, Bu. Perhatikan video saya aja, banyak yang nonton itu. Manajemen keuangan kayaknya, atau judulnya itu ketika dapat gaji di awal bulan, bagaimana cara manajemennya. Saya bahas itu. Saya setelah nonton beberapa video itu saya bahas itu. Saya pelajari dulu. Ya, beberapa orang yang umum itu bahas. Ya, orang-orang Indonesia bahas manajemen keuangan kayak gini ya. Nah, terus saya buat video sendiri, ingin kritik itu sebenarnya. Baik, ini pertanyaannya luar tema. Ini kapan jadwal daurah untuk takmir? Kalau takmir nanti ya, baru Gunung Kidul ya. Di luar Gunung Kidul juga boleh kalau sudah terdaftar. Tanya tentang Gunung Kidul. Bagaimana dengan tukar uang baru ketika mau lebaran? Kan jumlahnya berkurang. Nah, berarti terjerumus dalam riba apa, Bu? Fadl. Jika jumlah emas kadarnya tidak sama, apakah dihitung dijadikan satu nisabnya? Nah, gini ya. Tadi sudah
Kita sebut di sini ya, Bu. Bisa jadi ada emas. Kan tadi saya sebut emas murni ya. Misalnya ada yang 24 karat. Ada emas yang barang ibu juga yang 18 karat. Semuanya diuangkan saja, Bu. Maksudnya kalau ini dijual itu harganya berapa? Terus yang ini dijual nanti harganya berapa? Sekarang pertanyaannya, sekarang harga emas berapa, Bu? 1 juta ya? Ini berarti 85 juta. Apakah nilai 2 emas ini kalau digabung ini jadi 85 juta? Kalau iya, berarti kena zakat 1/40 atau 2,5%. Zakat emas disalurkan sekali apa tiap tahun? Kira-kira tiap tahun apa sekali saja seumur hidup, Bu? Emasnya ada terus nggak? Ada nggak? Ada. Berarti tiap tahun. Cuma para ulama itu berbeda pendapat tentang zakat emas perhiasan. Jumhur ulama notabene-nya itu tidak mengeluarkan zakat itu. Ya, tidak mengeluarkan zakat untuk emas perhiasan. Tapi wallahualam saya masih memegang pendapat tetap ada zakat untuk itu. Tinggal nanti diuangkan saja. Kira-kira nilai emas ini, perhiasan emas ini sekarang berapa? Kalau mencapai nilai 85 juta berarti kena zakat 2,5%. Jual beli emas pakai potongan. Boleh nggak, Bu? Nggak masalah ya. Yang penting syaratnya apa, Bu? Jual beli emas tidak boleh ada yang tertunda. Dapat diskon boleh atau tidak? Boleh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita rasa cukup. Insyaallah ketemu lagi di bulan berikutnya di Kamis pertama. Demikian, mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah untuk kita semuanya. Terus nambah ilmu dan menata keluarga kita dengan baik. Semoga harta kita bawa berkah dan Allah menjaga kita semuanya dalam kebaikan dan diberikan istiqomah. Demikian kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.